Terus kan ya saya pergilah ke paranormal lah, dukun ya. Oke. Itu ibu saya tuh ini juga mensupport lah gitu ya kan. Mungkin karena dia juga sakit hati kan. Saya pasang susuk segala macam. Saya emang merasa nggak cantik ya kan. Yeah. Emang nggak cantik gitu. Tapi Kata setelah siapa? yang menurut saya sendiri gitu ya, kan. Terus Semenjak saya paranormal itu, jadi saya tuh gampang mencari uang, ngeretin laki-laki gitu loh pokoknya. Akibat susuk itu kayaknya. Iya. Tiba saatnya saya ketemu sama yang udah jadi mantan saya nih. Saya kan baru pernah menikah sekali. Iya. Saya tuh jatuh cinta banget sama dia. Jatuh cinta banget sama dia. Sama mantan suami yang udah sekarang udah cerai ya? Yang udah cerai itu. Saya bingung itu, ibu saya juga bingung kenapa gitu. Soalnya dia nggak punya apa-apa gitu ya kan. Tapi saya cinta banget sama dia sampai saya ninggalin ibu saya. Saya nggak tahu tuh ibu saya di mana kan. Saya dibawa sama dia, nikah sama dia. Ya gitu, awal-awalnya doang manis gitu kan. Saya Akhirnya terjadi. Saya kasihan sama kamu gitu. Kamu tuh kehidupan kamu gitu. Ternyata, iya faktanya, ternyata habis kamu disiksa. Saya maksudnya habis jadi istrinya dia gitu, maksudnya saya jadi istri dia. Dia itu dari awal dia tuh langsung berubahnya bener-bener 100% berubah sama saya. Ya. Saya disiksa sama dia. Disiksa yang paling parah apa? Saya ditendang. Ini golok udah di sini. Cuma sebenarnya itu masalahnya sepele semua. Sampai saya dicekek, sampai mungkin napas saya udah ini baru dia lepasin gitu kan. Saya ngerasa kok kejadian sama ibu saya kok menimpa saya gitu kan. Terjadi lagi dalam hidup kamu. Iya. Terus kenapa kamu cari laki-laki di sini? Saya pengen apa ya, yang tulus gitu, jangan yang awalnya manis aja. Mencari laki-laki yang tulus. Maaf, kamu pernah di atau tidak? Di jalanan? Diapain? Pernah ya saya dibawa sama. Umur berapa pada saat itu? Kan belum belasan tahun, itu masih belasan tahun. Oke, tapi kamu cerita ini nggak masalah ya, nggak ada apa-apa ya? Gak apa-apa. Bukan aib buat kamu ya? Kamu tidak keberatan ya? Bukan privasi buat kamu? Oke, lanjut kalau begitu. Saya ditaruh di suatu tempat gitu kayak kos-kosan gitu. Ya cuma buat ngelayanin dia aja gitu. Kayak saya, kok dia cewek apa gitu, kenapa mau dikasih kata-kata manis, terus mau, ya begitu. Perasaan kamu pada saat itu apa? Sakit sih, sedih. Apalagi saya masih terbayang waktu masih ada mungkin perawan saya kali ya. Saya sedih gitu, kenapa kayak gini gitu. Kamu pernah cerita ini sebelumnya sama siapa? Baru sekarang. Tapi nggak keberatan kamu cerita ini? Ibu kamu tahu saat itu? Nggak tahu juga. Sampai sekarang belum tahu berarti ya? Masih kenal dengan pelaku-pelakunya? Masih, tapi saya nggak pernah ketemu. Oke, kalau begitu kita panggilkan saja Arbi. Selamat malam ya. Selamat malam Arbi. Silakan Arbi. Sebenarnya manusia pada dasarnya punya residu energi yang akan terasa ketika dia bercerita. Oke, kalau misalnya kita punya masalah di masa lalu, kalau misalnya tidak berbicara ataupun zaman sekarang lebih curhat, itu akan nanti suatu saat akan jadi bom waktu, akan meledak nantinya. Jadi sebisa mungkin ketika kita punya emosi ataupun masalah apapun, lebih baik bercerita ataupun curhat. Oke, dalam keadaan apapun itu jangan sampai itu menjadi bom waktu. Oke, mungkin sekarang saya bantu relaksasi. Oke. Tadi dia sudah menceritakan tentang masa lalu dia yang kelam. Sekarang apa yang akan dilakukan sama Arbi? Lebih ngebuka gerbang bawah sadarnya, kotak hitam dalam bawah sadarnya sebenarnya. Jadi dalam kondisi sekarang adalah kondisi logisnya masih aktif. Yang kita bantu adalah kita relaksasikan kondisi logisnya. Sehingga mungkin apa yang tadi belum diceritakan dia akan lebih keluarin lagi ya. Betul. Oke, silakan. Mau butuh apa? Boleh minta kursi sama air. Kursi dan air. Oke. Saya bantu dengan media air untuk sinkronkan energi saya dengan kandidat. Oke, bisa diminum.
menunggu reaksi energi. Biasanya kalau ada bentrokan energi akan terasa. Entah itu terasa terdorong, tertarik, atau misalnya ada bentrokan menjadi lemas badannya. Entah, berbeda-beda tiap orang. Sekarang yang dirasain seperti apa? Lemas sih. Oke, terus boleh duduk. Sender. Oke. Saya boleh minta lilin sekalian? Lilin? Lilin ini bukan media apa-apa, hanya sebagai alat bantu fokus saja. Jadi ketika kita berusaha untuk fokus pada satu titik, itu akan membuka gerbang bawah sadar. Ya, mungkin Ardi sih bisa lebih membantu untuk menghilangkan traumanya kali ya. Iya. Tadi kan dia udah bercerita tentang masa lalu dia, mungkin traumanya masih besar sekali nih. Iya. Oke. Sambil fokus ke lilin tersebut. Oke, tarik nafas lewat hidung. Keluar lewat mulut. Oke, relax. Apapun yang terjadi, mulai sekarang dan seterusnya, Anda curahkan segala macam sesuatu yang terjadi di bawah sadar Anda, trauma di masa lalu, Anda bisa mengungkapkan ataupun ceritakan, dan Anda luapkan segala macam emosi Anda, entah itu segala macam suara ataupun teriakan ataupun gerakan apapun ketika Anda meluapkan emosi tersebut, biarkan hal tersebut membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Ketika saya hitung 1-3, biarkan luapkan emosi tersebut, biarkan luapkan energi tersebut menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Trauma itu masih besar, Desti? Iya, Mas. Iya. Pada saat kejadian itu, saat kamu dilecehkan, kamu masih ingat jamnya? Waktunya kapan? Malam, siang? Selalu malam. Berapa orang yang melakukan? Nggak tahu. Bagaimana? Nggak kehitung sih. Nggak keingat. Ibu kamu ada di mana pada saat itu? Ibu saya ada ketika saya Kenapa kamu? saya malu. Kenapa nih Ardi? Apa energi yang dirasakan? Oke. Jadi ini lagi berusaha untuk meluapkan emosi sebenarnya. Iya, saya bilang sama ibu saya itu ketika saya mungkin udah capek gitu direcehkan terus, saya ngomong sama ibu saya. Pernah juga ibu saya ngelihat, suatu saat ngelihat apa yang saya lakukan itu sama cowok itu. Terus dia menyuruh saya untuk kerja yang Nyuruh apa? kerja yang nggak benar. Sekarang kamu marah sama ibu kamu? Saya benci kehidupan saya. Bagaimana? Saya benci kehidupan saya. Benci kehidupan. Benci sama hidupnya. Kamu benar-benar ingin hidup bahagia atau justru ingin melampiaskan dendam kamu sama suami kamu nantinya? Jujur. Saya mau hidup bahagia, tapi saya masih dendam. Bagaimana bisa kamu bahagia kalau hidup kamu dipenuhi oleh amarah dan dendam? Saya bingung untuk lepasin dendam itu kayak gimana, nggak tahu. Oke, Baim, ada yang ingin kamu katakan? Buat Desti, saya bisa loh buat kamu jauh lebih bahagia dari hidup kamu sekarang. Saya bisa buat keterpurukan kamu ini hilang. Kamu bisa hidup bahagia sama saya. Kamu mau menerima masa lalu dia yang sangat kelam? Dia pernah dilecehkan? Kalau saya pribadi orangnya itu apa adanya, Mas. Jadi mau dia punya masalah curam, yang penting dia udah jujur di awal. Kalau dia udah jujur di awal, it's okay, nggak masalah. Justru kamu menghargai orang yang jujur dibanding orang yang munafik? Iya betul. Oke. Saya lebih suka cewek yang jujur daripada cewek yang emang kelihatannya baik tapi aslinya penipu. Kalau Ari?
Ya, kalau saya sih, saya sudah dengar semua ceritanya dia ya, Mas. Apa respon kamu? Buat saya mungkin merasa kok jadi agak ada penolakan dari diri saya gitu. Kenapa? Kamu pernah dilecehkan juga? Atau pernah melecehkan wanita? Sebetulnya sih saya itu kan teringat dengan mantan saya zaman dulu. Mantan istri, mantan pacar? Mantan pacar. Jadi sejak kami putus, dia tidak pernah mau ketemu dengan saya. Ya hubungannya sama Desti apa? Jadi saya nggak tahu kok tiba-tiba saya malah teringat dengan mantan pacar saya kalau saya ngeliat dia. Artinya kamu gak suka sama Desti dengan kata lain begitu ya? Iya, karena sebetulnya justru saya pengen melupakan mantan Atau saya. kamu mungkin pernah melecehkan wanita, jadi kamu kayak emang ada penolakan sama Desti? Saya malah kasihan sih sebetulnya. Kasihan ya? Kasihan. Oke. Oke. Tapi saya berharap sih nanti akan ada laki-laki yang benar-benar bisa menerima Bukan dia. kamu orangnya ya? Sepertinya bukan saya. Oke. Sekarang kita akan panggilkan sahabat saya lagi, Rudy Ruan. Rudy, Ya. ini sepertinya akan menjadi menarik sekali. Apa yang Rudy lihat di Desti yang masih belum terkuak malam hari ini? Boleh tangannya? Semua sudah dia katakan. Oke. Arbi tadi sudah membongkar semua tentang dia. Iya. Tadi. Cuma saya melihat sesuatu yang nggak enak di sebelah sana. Oke. Itu Di dua kontestan nomor ini apa? 21. Itu ada sesuatu yang mengganggu saya. Nomor 21. Dia area situ. Kayak seperti siluet hitam, perlahan-lahan, kadang muncul, kadang nggak. Mungkin nanti akan muncul lagi. Oke. Kamu itu sebenarnya semua yang dia katakan itu tadi benar. Iya. Dia sudah mengatakan semuanya. Aduh, maaf. Iya. Apa yang kamu lihat, Rudy? Ada yang duduk di situ tadi. Ada yang duduk di nomor 21 padahal kosong itu ya? Di situ memang nggak ada orang. Oh. Oke. Kita lanjut. Oke. Ya. Ini tadi sudah disembuhkan. Sudah secara psikologis dia sudah baik. Mungkin saya akan memeriksa kandidat laki-laki. Oke. Jadi di Destiny semua diceritakan sama dia ya? Iya. Dari Ari dulu atau Baim? Saya coba dari Baim dulu. Boleh tangannya? Kenapa kamu gugup? Kenapa, Rudy? Dia ini sedikit peka dengan energi, Iya, sensitif ya? sensitif. Apa yang kamu rasain? Getaran. Getaran. Dia orang yang agak-agak peka dengan energi kayak mistis, Iya. gaib. Selanjutnya siapa namanya? Arik. Arik. Boleh saya lihat tangannya? Dia sepertinya punya kehidupan yang menarik untuk diulas, tapi dia ini orang yang tidak jujur. Iya. Jadi banyak yang disembunyikan. Ada banyak tentang dia yang belum kita ketahui. Mungkin rekan saya bisa membantu. Silakan Arbi. Iya. Silakan Arbi. Boleh di depan sini. Coba. Oke. Fokus ke depan. Tangan ke samping. Oke. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, relax. Oke. Saya hitung 1 sampai 3. Apapun yang terjadi dalam pikiran Anda, dalam tubuh Anda, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semakin nyaman, semakin relax, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke.
apapun yang terjadi, biarkan diri Anda lebih tenang, lebih nyaman ketika berbicara apapun yang Anda rasakan di masa lalu, dan Anda katakan di masa sekarang membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, 1, dan 3. Oke. Rileks, lebih rileks. Tahan, badannya tahan. Sadar lagi, sadar. Oke. Ada bantu kursi, 1. Oke. Rileks. Pertahankan posisi badannya. Lebih tenang, lebih nyaman, badannya lebih condong. Oke. Lebih tenang, lebih nyaman. Pertahankan posisi badan seperti ini, membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Tenang, lebih nyaman. Oke, apapun yang terjadi, Anda bisa mengungkapkan apapun yang terjadi di masa lalu, boleh ditanyakan sesuatu. Arik, ada yang kamu tutup-tutupi di sini? Apa tidak? Kenapa? Saya punya pengalaman buruk dengan mantan saya.